Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kemang Ayu Purnamiase, nomor absen 21 dari kelas 10 perhotelan 6, saya dari SMK Negeri 2 Singaraja. Jadi di sini saya membawakan materi tentang jalur rempah pada masa Hindu dan Buddha. Jalur rempah pada masa Hindu dan Buddha. Pada periode kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, jalur rempah semakin berkembang pesat. Sumber-sumber arkeologis ataupun tulisan menemukan jejak jalur rempah pada 4 kerajaan kuno di Nusantara, yaitu yang pertama Sriwijaya, yang kedua Mataram kuno, yang ketiga Singasari, dan yang keempat Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Suatu kerajaan maritim, sebuah negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Perannya dalam jalur rempah tidak bisa diragukan lagi. Ada 3 faktor yang mendukung kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Pertama, letaknya yang strategis. Yang kedua, memiliki hasil alam berupa rempah, cengkeh, pala, lada, kapula, pinaga, kayu manis, kayu gaharu, kayu cengane, kemenyan, kapur barus, besi, timah, perak, dan emas. Dalam perjalanannya menuju India, misalnya, pendeta Buddha asal Sriwijaya Tiongkok bernama Tiyising atau Yingjing tahun 635 sampai 713 Masehi singgah 3 kali ke wilayah yang ia sebut Bumi Selatan, yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali. Dengan menumpang kapal Sriwijaya Fosi, Sriwijaya memberlakukan hukum paksaan menimbang barang. Setiap kapal yang melintas wilayah maritim Sriwijaya termasuk Selat Malaka wajib singgah terlebih dahulu di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya. Kapal-kapal yang singgah kemudian dipunguti cukai untuk menjaga keutuhan wilayah yang menjaga kepentingan Sriwijaya di bidang perdagangan. Sriwijaya membangun angkatan laut yang kuat. Yang kedua, Kerajaan Mataram kuno. Bukti utama jalur rempah pada masa kerajaan ini adalah relief-relief pada Candi Borobudur yang dibangun pada 770 sampai 825 Masehi. Pada masa pemerintah Raja Samaragwira dan Raja Samarantungga berkuasa 792 sampai 835 Masehi. Ada 6 spesies tanaman kuno di relief Candi Borobudur, juga menggambarkan potret masyarakat saat itu sedang meracik jamu. Nusantara memang merupakan rumah besar keanekaragaman hayati dunia. Sementara itu, relief perahu kuno di Candi Borobudur atau perahu layar cerdik membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Terdapat 10 relief yang membuat gambar perahu kuno dengan model yang berbeda-beda. Bukti lain jalur rempah pada era Mataram kuno adalah penemuan cengkeh 900 sampai 1100 Masehi dan lada hitam era 600-700 di bekas pelabuhan Mantai Sri Lanka. Mantai adalah pelabuhan dagang yang menghubungkan antara timur dan barat sejak 100 tahun sebelum Masehi. Cengkeh tersebut diyakini berasal dari Nusantara, era Kaliangga hingga Mataram kuno, untuk dibawa ke India, Arab, dan Romawi. Yang ketiga ada Kerajaan Singasari. Jejak jalur rempah pada era Singasari tampak jelas pada masa pemerintahan Kertanegara berkuasa pada 1260 sampai 1292. Jalur utama perdagangan mulai dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku dikuasai oleh Singasari. Hal tersebut mencerminkan visi politiknya Cakrawala Mandala. Dwipantara secara harfiah berarti perluasan Nusantara dengan memandang ke luar Pulau Jawa. Itu berarti Kertanegara bercita-cita menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara di payung Singasari. Komoditas andalan Singasari adalah beras, emas, dan rempah-rempah. Bukti arkeologis adanya hubungan dengan dagang Tiongkok pada era Singasari adalah penemuan kapal kargo Tiongkok di pantai Hausu pada 1973 Masehi. Menurut Si Bang Tan, guru
besar Universitas Sun Yat-sen. Kapal tersebut tenggelam pada 1271 Masehi era Singasari. Kapal yang memiliki panjang 24 meter dan lebar 9 meter tersebut mengangkut barang-barang keperluan medis seperti lada, kacang amaca, ambara, cangkangnya kura-kura, kayu langka, dan kayu gaharu. Yang keempat ada Kerajaan Majapahit yang berkunjung di pelabuhan-pelabuhan di Jawa pada awal abad ke-16 pasca keruntuhan Majapahit. Mendengar langsung cerita dari penduduk setempat bahwa wilayah kekuasaan Majapahit membentang dari sebagian besar wilayah barat Nusantara hingga Maluku di wilayah timur. Sebagian besar dikuasai dengan cara militer yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit seakan mewarisi visi Cakrawala Mandala Dwipantara. Majapahit mempunyai industri perkapalan yang andal. Setiap kapal perang Majapahit dilengkapi dengan meriam Jawa yang disebut cetbang, yang diproduksi atau dicor oleh pandai besi di ujung paling timur Pulau Jawa, Blambangan, salah satu kerajaan bawahan Majapahit. Berita Tiongkok yang ditulis oleh Chiao Jukau awal abad ke-13 Masehi menyebut komoditas Tiongkok yang dibeli para saudagar Majapahit mencangkup emas, perak, sutra, pernis, dan porselen. Pembelian rempah Majapahit sedemikian tinggi hingga pada suatu masa Kaisar Tiongkok melarang perdagangan dengan Majapahit untuk mencegah merosotnya devisa Tiongkok karena disedot oleh Majapahit melalui pembelian lada dalam jumlah yang besar. Penguasaan banyak wilayah, rempah, serta jalur pelayaran yang strategis mendatangkan kemakmuran bagi Majapahit. Salah satu contoh yang menunjukkan kemakmuran tersebut adalah kolam Segaran. Cerita rakyat mengungkapkan kolam ini sering digunakan untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Sesuai menikmatinya perjamuan, piring-piring dicuci tapi langsung dibuang ke kolam Segaran. Piring-piring ini dibuat bukan dari beliang atau gerabah, melainkan dari emas.